Sebelum kita berdoa, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu kita akan berdoa bersama. Ketika seseorang membangun sebuah rumah, hal pertama yang mereka fokuskan bukanlah jendela atau cat, tetapi fondasinya. Mengapa? Karena segala sesuatu bergantung padanya. Tanpa fondasi yang kuat, bahkan rumah yang paling indah pun hanya menunggu kehancuran. Anda bisa menghabiskan seluruh waktu, uang, dan tenaga untuk merancang setiap detail rumah. Tetapi jika tanah di bawahnya tidak kokoh, rumah itu tidak akan bertahan. Ia akan runtuh di bawah tekanan. Dan inilah yang Yesus ingin tunjukkan kepada kita dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dia tidak hanya berbicara tentang konstruksi fisik, tetapi juga tentang kehidupan. Kehidupan Anda, kehidupan saya, kehidupan yang bertahan, dan kehidupan yang hancur. Yesus berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rumah itu roboh, dan hebatlah kerusakannya." Jadi, saya ingin bertanya kepada Anda, fondasi seperti apa yang sedang Anda bangun dalam hidup Anda? Apakah Anda membangun di atas batu atau di atas pasir? Apakah Anda membentuk hidup Anda di sekitar firman Tuhan dan menerapkannya setiap hari, seperti orang bijak yang Yesus sebutkan? Atau apakah Anda hanya mendengar kebenaran, mengangguk setuju, tetapi tetap menjalani hidup sesuai keinginan sendiri? Banyak orang membangun hidup mereka di atas hal-hal duniawi. Beberapa membangun di atas uang, percaya bahwa itu akan memberi keamanan. Yang lain membangun di atas prestasi atau popularitas, mengejar pengakuan dan kesuksesan. Beberapa bergantung sepenuhnya pada hubungan, menjadikan orang lain sebagai sumber harga diri dan kebahagiaan mereka. Namun, semua itu seperti pasir, tidak stabil, mudah bergeser, dan cepat lenyap. Satu badai, kehancuran finansial, pengkhianatan, kegagalan pribadi, kehilangan mendadak, dan semuanya mulai runtuh. Jika fondasi Anda adalah dunia, maka damai sejahtera Anda
Anda bergantung pada keadaan. Identitas Anda bergantung pada pendapat orang lain. Dan harapan Anda naik turun bersama hal-hal yang tidak pernah dimaksudkan untuk menanggung beban jiwa Anda. Tetapi jika fondasi Anda adalah Kristus, segalanya berubah. Ketika Anda membangun hidup di atas Yesus, Anda menambatkannya pada sesuatu yang tak tergoyahkan. Ketika badai datang, hidup Anda tidak akan runtuh. Anda mungkin terhuyung, tetapi Anda tidak akan jatuh. Anda mungkin menangis, tetapi Anda tidak akan hancur, karena batu karang tempat Anda berdiri tidak tergoyahkan. Mazmur 62 ayat 2 menyatakan, "Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah." Perhatikan, hanya Dia, bukan Dia ditambah uang, bukan Dia ditambah kesuksesan, hanya Dia, karena hanya Yesus yang cukup kuat untuk menopang Anda dalam setiap musim kehidupan. Dia adalah tempat perlindungan Anda saat hidup terasa berat. Dia adalah penghiburan Anda saat hati Anda terluka. Dia adalah kekuatan Anda saat Anda merasa ingin menyerah. Hidup ini pasti akan membawa badai. Itu bukan kemungkinan, tetapi kepastian. Rasa sakit, kehilangan, kebingungan, kemunduran, dan impian yang hancur adalah bagian dari hidup di dunia yang rusak ini. Tetapi badai itu tidak harus menghancurkan Anda. Ibrani 13 ayat 8 memberi kita jaminan yang teguh. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itu berarti, ketika segalanya berubah, ketika orang berubah, ketika musim kehidupan bergeser, ketika impian memudar, Dia tetap konstan. Anda bisa mempercayainya. Dia tidak akan mengecewakan Anda. Dia tidak akan menghilang. Saat keadaan menjadi sulit, Dia tidak akan mengasihi Anda lebih sedikit saat Anda tersandung. Jika Anda melihat kembali hidup Anda, mungkin Anda akan menemukan saat-saat di mana Dia telah menopang Anda. Saat-saat ketika Anda tidak tahu bagaimana bisa melewati semuanya, tetapi entah bagaimana Anda berhasil. Itu bukan keberuntungan, itu adalah kasih karunia. Itu adalah batu karang yang menjaga Anda tetap teguh, dan Dia belum berubah. Yesus yang membawa Anda melewati badai sebelumnya sedang berjalan bersama Anda sekarang, dan Dia akan terus menyertai Anda di setiap langkah jika Anda mengizinkannya. Hari ini, saya mendorong Anda untuk memeriksa fondasi Anda. Apa yang sebenarnya menjadi dasar hidup Anda? Apa yang terjadi dengan damai sejahtera Anda ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana? Apa yang terjadi dengan harapan Anda ketika badai datang? Jika Anda menyadari bahwa Anda telah membangun di atas pasir, belum terlambat untuk memulai kembali. Yesus tidak mengutuk Anda, Dia mengundang Anda. Sekarang, hari ini,
Anda dapat mulai membangun di atas batu karang. Anda bisa membuka firman-Nya, mendengarkan suaranya, dan mengambil langkah pertama menuju kehidupan yang benar-benar bertahan. Sebab tidak peduli apa yang dunia janjikan, tidak peduli seberapa stabil sesuatu tampak, jika itu bukan Kristus, itu tidak akan bertahan. Seperti yang dikatakan dalam nyanyian lama, di atas Kristus, batu yang teguh, aku berdiri. Segala yang lain adalah pasir yang tenggelam. Kata-kata ini belum pernah sejelas ini sebelumnya. Sekarang, mari kita datang kepadanya dalam doa malam ini. Tuhan Yesus, Engkaulah batu karangku, Engkaulah tempat persembunyianku, tempat perlindungan yang aku cari saat badai kehidupan mengamuk. Engkau adalah fondasi yang kuat, dan hanya kepadamu aku memilih untuk membangun setiap bagian dari hidupku, bukan di atas pencapaian dunia ini, bukan di atas pendapat orang lain, bukan di atas pemahamanku sendiri, tetapi di atas Engkau, satu-satunya yang teguh dan setia dalam setiap musim kehidupan. Malam ini, aku memilih Engkau kembali. Aku memilih untuk berpegang teguh pada kebenaran-Mu, bahkan ketika itu tidak populer, bahkan ketika itu sulit. Ajarku, Yesus, untuk mengikuti suara-Mu di atas semua kebisingan dunia ini. Biarkan firman-Mu menjadi penuntun dalam setiap keputusanku, dan biarkan hikmat-Mu menuntunku di jalan yang menuju kehidupan. Ketika aku merasa lelah dan putus asa, jadilah kekuatanku. Ketika aku kehilangan arah, tuntunlah aku. Engkaulah bagian yang memuaskan jiwaku. Tidak ada yang bisa dibandingkan denganmu. Terima kasih, Yesus, karena Engkau tidak pernah berubah. Ketika dunia berubah, Engkau tetap sama. Saat orang pergi, Engkau tetap tinggal. Saat hatiku hancur, Engkau menyatukannya kembali. Aku tidak ingin membangun hidup yang hanya terlihat baik dari luar. Aku ingin hidup yang berdiri teguh, karena dibangun di atas Engkau. Jika aku mulai mempercayai hal-hal yang salah, tariklah hatiku kembali kepadamu. Ingatkan aku bahwa hanya Engkaulah yang bisa menopang jiwaku. Terima kasih, Yesus, karena menjadi fondasi yang teguh dalam hidupku. Aku beristirahat dalam kasih-Mu malam ini, dalam damai-Mu yang melampaui segala akal, dalam nama-Mu yang kudus dan penuh kuasa aku berdoa. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, silakan ketik amin sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Jika kamu membutuhkan doa khusus, jangan ragu untuk memberitahu kami di kolom komentar. Kami akan merasa terhormat untuk mendoakanmu. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertaimu. Amin.